Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah Statistik Probabilitas dengan materi probabilitas atau peluang. Teori probabilitas. Probabilitas menurut Glantz 2002 mendefinisikan probabilitas adalah suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa atau event akan terjadi di masa mendatang. Probabilitas dinyatakan antara 0 sampai 1 dalam persentase. Pengertian umum, definisinya adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa di antara seluruh peristiwa yang mungkin terjadi. Probabilitas kemunculan suatu peristiwa atau kejadian biasa disingkat dengan huruf P dan dinyatakan dalam persen atau proporsi. Diilustrasikan, andai pelemparan satu uang logam dilakukan, maka P munculnya sisi muka gambar dan angka adalah sama, yakni setengah atau 50%. Jika dadu dilempar, maka probabilitas muncul dadu dengan sisi titik 2 misalnya, maka P adalah 1/6 atau 1/6 atau 0,1667 atau 16,67%. Probabilitas adalah frekuensi suatu kejadian. Jika P-nya sama dengan 0,05, artinya suatu kejadian kemungkinan muncul 5 kali di antara 100 kejadian. 10 kali di antara 200 kejadian. 50 kali di antara 1000 kejadian, dan sebagainya. Jika uang logam dilempar sebanyak 100 kali, maka P sisi dengan gambar adalah 50% kali 100 kali, sama dengan 50 kali. Jadi, probabilitas adalah perbandingan frekuensi kejadian dengan kejadian seluruhnya. Ada 3 hal penting dalam rangka membicarakan probabilitas, yaitu percobaan, hasil, dan peristiwa. Percobaan adalah pengamatan terhadap beberapa aktivitas atau proses yang memungkinkan timbulnya paling sedikit 2 peristiwa tanpa memperhatikan peristiwa mana yang akan terjadi. Hasil adalah suatu hasil dari sebuah percobaan. Peristiwa adalah kumpulan dari satu atau lebih hasil yang terjadi pada sebuah percobaan atau kegiatan. Contohnya adalah sebagai berikut. Percobaan dan hasil. Kegiatan melempar uang, hasilnya akan muncul gambar atau muncul angka. Perubahan harga, hasilnya adalah inflasi, harga naik, atau deflasi, harga turun. Mahasiswa belajar, hasilnya lulus memuaskan, lulus sangat memuaskan, lulus terpuji. Contoh lain adalah percobaan atau kegiatan dengan pertandingan sepak bola Persita vs di Stadion Tangerang 24 Juli 2007. Hasilnya, Persita menang atau Persita kalah. Seri, Persita
tidak menang dan tidak kalah. Peristiwanya bisa terjadi adalah Persita menang. Pendekatan probabilitas. Untuk menentukan tingkat probabilitas, ada 3 pendekatan, yaitu pendekatan klasik, pendekatan relatif, dan pendekatan subjektif. Pendekatan klasik mengasumsikan bahwa peristiwa mempunyai kesempatan untuk terjadi yang sama besar. Probabilitas suatu peristiwa kemudian dinyatakan sebagai rasio antar jumlah kemungkinan hasil dengan total kemungkinan hasil atau rasio peristiwa terhadap. Probabilitas suatu peristiwa sama dengan jumlah kemungkinan hasil dibagi jumlah total kemungkinan hasil. Misalnya seperti ini, di dalam percobaan hasilnya kegiatan melempar uang, kemungkinan hasilnya itu adalah muncul gambar dan muncul angka, hasilnya itu adalah 2, sehingga probabilitasnya adalah 1/2. Perubahan harga bisa terjadi inflasi, harga naik, dan bisa terjadi deflasi, harga turun. Berarti kemungkinan hasilnya ada 2, sehingga probabilitasnya adalah 1/2. Mahasiswa belajar, lulus memuaskan, lulus sangat memuaskan, lulus terpuji. Ada 3 hasil, sehingga probabilitasnya adalah 1/3. Pendekatan relatif. Berbeda dengan pendekatan klasik, besar probabilitas suatu peristiwa tidak dianggap sama, tetapi tergantung pada berapa banyak suatu peristiwa terjadi dari keseluruhan percobaan atau kegiatan yang dilakukan. Probabilitas suatu kejadian dinyatakan sebagai berikut. Probabilitas kejadian relatif sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi terhadap jumlah percobaan kegiatan. Contohnya, pada kegiatan jumlah beli saham di BEJ terdapat 3 juta transaksi yang terdiri atas 2.455.000 transaksi jual dan 545.000 transaksi beli. Peristiwa ini didorong aksi profit taking. Maka probabilitas jual adalah 2.455.000 per 3 juta, sama dengan 0,82. Dan probabilitas beli 545.000 per 3 juta, atau 0,18. Jadi pendekatan relatif berdasarkan besar probabilitas pada banyak suatu peristiwa terjadi dari keseluruhan percobaan, kegiatan atau pengamatan yang dilakukan. Kemudian, yang ketiga adalah pendekatan subjektif. Yang dimaksud pendekatan subjektif adalah menentukan besarnya probabilitas suatu peristiwa didasarkan pada penilaian pribadi dan dinyatakan dalam derajat kepercayaan. Penilaian subjektif diberikan karena terlalu sedikit atau tidak ada informasi yang diperoleh atau berdasarkan keyakinan. Contoh pendekatan subjektif. A. Menurut pengamat politik, Fauzi Bowo akan terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada Agustus 2007. Menurut Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani, pada tahun 2007, Indonesia mengalami gejala krisis walaupun fondasi ekonomi kuat. Anda dapat nilai minimal B untuk mata kuliah statistik. Semua contoh tersebut hanya didasarkan pada penilaian pribadi.
dan mungkin tidak hanya menggunakan informasi sebagai dasar pertimbangan. Oleh sebab itu, pendekatan demikian dinamakan pendekatan subjektif. Konsep dasar dan hukum probabilitas. Probabilitas kejadian dilambangkan dengan P. Apabila jual saham dinyatakan dengan huruf A, maka probabilitas jual saham dinyatakan dengan P dalam kurung A. Sebaliknya, kejadian beli saham adalah B, maka probabilitas beli saham adalah P dalam kurung B. Dalam mempelajari hukum dasar probabilitas, berturut-turut akan dibahas hukum penjumlahan dan hukum perkalian. Hukum penjumlahan. Hukum penjumlahan menghendaki peristiwa yang saling lepas, yaitu apabila suatu peristiwa terjadi, maka peristiwa lain tidak dapat terjadi pada saat bersamaan. Hukum tersebut dinyatakan sebagai berikut. P dalam kurung A atau B sama dengan P A plus P B. Contoh. Berikut adalah kegiatan perdagangan saham di BEJ untuk 3 perusahaan perbankan dengan jumlah total sebanyak 200 transaksi. Transaksi dan volume transaksi: jual saham 120, beli saham 80, jumlah total 200. Sehingga kita bisa mengetahui bahwa probabilitas jual adalah PA sama dengan 120 per 200 adalah 0,6. Probabilitas beli PB adalah 80 per 200 atau 0,4. Sehingga probabilitas A atau B adalah 0,6 ditambah 0,4 sama dengan 1. Apabila dilihat dari saham yang dijual belikan, terdapat 3 bank. BCA dengan volume transaksi 70, Mandiri 80, BNI 50, maka jumlah transaksi total adalah 200. Probabilitas BCA adalah 70 per 200 atau 0,35. Probabilitas Mandiri adalah 80 per 200 atau 0,40. Probabilitas BNI adalah 50 per 200 atau 0,25. Berapa probabilitas kejadian BCA atau Mandiri atau BNI? Maka hasilnya adalah 0,35 plus 0,4 plus 0,25. Totalnya adalah 1. Peristiwa atau kejadian bersamaan. Kegiatan sebenarnya terdiri atas 2 jenis, yaitu kegiatan jual saham dan sahamnya adalah saham BCA. Oleh sebab itu, ada kejadian bersamaan seperti kejadian jual saham PA dan sahamnya BCA PD, atau kejadian beli saham yaitu B dan saham BCA PD. Probabilitas kejadian bersamaan dilambangkan dengan P dalam kurung AD. Untuk kejadian jual saham BCA dan P dalam kurung BD untuk kejadian beli saham BCA. Contoh, coba hitung berapa probabilitas jumlah saham AD
Dan probabilitas beli saham BCA P untuk BD. Kegiatan jual A, beli B. Perusahaan BCA D, Mandiri E, BNI F. Dan kolom terakhir adalah jumlah. Kegiatan jual saham dan saham BCA adalah 30 transaksi. Kegiatan beli saham dan saham BCA adalah 40, sehingga jumlahnya adalah 70. Sehingga probabilitas PAD dan PBD adalah 40/200 ditambah 30/200. Atau dalam hal ini berarti PBD adalah 40/200 0,20, PAD adalah 30/200 adalah 0,15. Oke, berikutnya adalah kejadian saling lepas. Kejadian saling lepas terjadi apabila hanya satu dari dua atau lebih peristiwa yang dapat terjadi. Artinya ketika ada P dalam kurung A atau B, itu sama dengan PA plus PB. Contohnya, coba hitung berapa probabilitas kejadian jual saham dan beli saham PAB dan probabilitas kejadian sehingga di sini kita bisa melihat bahwa jumlah A untuk jual A dan beli B, untuk BCA adalah D, Mandiri adalah E, BNI adalah F. Maka probabilitas kejadian untuk A dalam kurung P dalam kurung AB sama dengan 0. Kenapa? Karena kejadian A dan B saling lepas. Oleh sebab itu, hukum penjualan untuk peristiwa saling lepas adalah P dalam kurung A atau B adalah PA plus PB min PAB. 0,6 plus 0,4 min 0 sama dengan 1. P dalam kurung D atau E atau F itu sama aja dengan PD plus PE plus PF min P untuk DEF, maka sama dengan 0,35 plus 0,4 plus 0,25 min 0 sama dengan 1. Dan P dalam kurung D atau E adalah PD plus PE min PDE sama dengan 0,35 kali ditambah 0,4 min 0 adalah 0,75. Hukum perkalian. Hukum perkalian menghendaki setiap peristiwa adalah independen, yaitu peristiwa terjadi tanpa harus menghalangi peristiwa lain terjadi. Hukum perkalian untuk probabilitas kejadian A dan B yang saling independen dinyatakan sebagai berikut. P dalam kurung A dan B adalah PA kali PB. Contohnya, apabila Anda melempar uang logam 2 kali ke udara, berapakah probabilitas kedua lemparan tersebut menghasilkan gambar? Penyelesaiannya, probabilitas gambar adalah setengah. Probabilitas angka adalah setengah.
Pada pelemparan pertama, probabilitas gambar untuk PA adalah setengah. Dan lemparan kedua probabilitas gambar PB juga setengah. Oleh sebab itu, probabilitas PA dan PB adalah PA kali PB. Setengah kali setengah adalah 1/4. Coba kita bayangkan ilustrasinya. Bahwa peristiwa probabilitas yang pertama, lemparan pertama, keluar gambar. Probabilitas kedua, lemparan pertama, keluar gambar. Ketiga, keluar angka. Keempat, keluar angka. Lemparan kedua, keluar gambar untuk peristiwa 1. Kedua, keluar angka. Ketiga, keluar gambar. Keempat, keluar angka. Kalau kita lihat dari masing-masingnya, di sini ada 4 dari keseluruhannya. Ini 4, sehingga kita lihat di sini 1/2 kali 1/2 adalah 1/4. Jadi apabila 2 uang dilempar, maka ada 4 kemungkinan. Sebab itu muncul gambar-gambar mempunyai probabilitas 1/4. Karena dari 4 hasil akan terjadi 1 kejadian. Apabila 2 uang dilempar tadi ya, maka ada 4 kemungkinan terjadi, yaitu kemunculan gambar-gambar mempunyai probabilitas 1/4 karena 4 hasil akan terjadi dalam 1 kejadian. Oke, kemudian yang berikutnya adalah probabilitas bersyarat. Probabilitas bersyarat adalah probabilitas suatu peristiwa akan terjadi dengan ketentuan peristiwa lain telah terjadi. Hukum perkalian untuk probabilitas bersyarat bahwa peristiwa B terjadi dengan syarat peristiwa A telah terjadi. Sehingga di sini P untuk A dan B maka sama dengan PA dikalikan B/A. Contoh, berapa probabilitas terjual saham BCA untuk P, D/A dan probabilitas saham BCA terjual untuk P, A/D. Dengan contoh yang sama, di mana jual A untuk BCA 30, beli B untuk BCA 40, jual A untuk Mandiri 50, beli B untuk Mandiri 30, jual A untuk BNI 40, beli B untuk BNI 10. Ya, kita lihat di sini, maka jumlah transaksi adalah 120 dan saham BCA yang dijual ada 30. Maka P D/A adalah 30/120. Jumlah transaksi BCA ada 70, saham BCA yang terjual ada 30. Sehingga P untuk A/D adalah 30/70. Nah, dari nilai di atas terlihat bahwa probabilitas D/A dan P A/D bisa berbeda, namun juga bisa saja menjadi sama.
Sampai sini dulu, bertemu lagi di materi lanjutannya. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.